Saya sangat senang dengan Kalimantan Barat, karena sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, saya kunjungi Kalimantan Barat dari kalimat Pak Stephen Tong. Waktu dulu saya keliling Sumatera Utara, keliling sampai ke dalam-dalam, lalu suatu saat Pak Tong wawancara saya, Pak Tong tanya saya, "Aiter, kamu kemana saja?" Saya jelaskan saya keliling Sumatera Utara, karena saya lahir di Sumatera Utara. Lalu Pak Tong keluarkan satu kalimat yang membuat saya berpikir, jangan seperti naga. Maksudnya apa ini? Naga kan besar, naga kan galak. Kalau jangan seperti cacing, wah kita masuk akal ya. Maksudnya jangan kecil, harus galak kayak naga. Lalu Pak Tong lanjutkan kalimat penjelasan jangan seperti naga. Karena naga kepalanya besar, ekornya kecil. Jangan mulai dengan besar tetapi berakhir di ekor yang kecil. Lalu Pak Tong lanjutkan satu kalimat lagi, jangan hanya Sumatera Utara. Setelah itu saya bergumul, Tuhan, kalau bukan hanya Sumatera Utara, dan Sumatera Utara begitu luas, mau kemana lagi? Hanya Tuhan gerakkan saya untuk keliling seluruh Kalbar. Saya hafal seluruh Kalbar, saudara. Semua daerah-daerah sini saya sudah keliling berkali-kali dan saya hafal semua titik-titik. Dan saya sudah sampai ke Jagoi Babang dan tidur di situ. Dan kemarin saya lewat daerah pinggiran, ada gereja yang kecil yang saya pernah tidur. Saya lihat gerejanya sudah tidak ada. Dan setelah bertahun-tahun lain di Kalimantan Barat, lalu saya keliling ke tempat-tempat yang jauh lagi, dan akhirnya ada pendeta kami yang melanjutkan, yaitu pendeta Irwan Arifin. Dan setelah itu saya sekarang banyak masuk STT dan Tuhan memberikan saya gairah kembali. Mayoritas orang yang masuk STT adalah dari Kalbar, yang kedua dari Nias. STT yang ada di Kalimantan Barat, baik STT Borneo, STT Arastamar, STT Eklesia, STT Pontianak, STT yang ada di Berea, STT Makedonia, ini semua mayoritas dari Kalimantan Barat. Dan saya masuk ke STT-STT di pulau-pulau yang lain, itu mayoritas dari Kalimantan Barat. Yang kedua dari Nias, sisanya NTT dan Papua. Puji Tuhan, ini pulau yang sangat besar, sekaligus menghasilkan sangat banyak hamba Tuhan yang sekarang ada di STT dan sekarang sudah banyak yang lulus. Puji Tuhan, kemarin waktu Kapin di Singkawang, Pak Tong mengatakan dia masuk ke Kalbar tahun 67 ada di Singkawang. Wah, luar biasa. Tahun itu tahun yang masih sangat hancur. Saya pernah ada di GKKB Sentebang, itu tuh nyebrang, kami sudah ada kapal yang besar tuh nyebrang. Dan waktu saya ada di GKKB Sentebang, itu gerejanya masih yang dulu, belum yang renovasi yang bangun sampai yang besar sekarang. Dan saya berdiri di mimbar, karena saya mau KKR di situ, malamnya mau KKR. Pendeta sana berkata, tahun 80 Pak Tong sudah ke GKKB Sentebang, khotbah di gereja kecil itu. Dan saya bayangkan saya ada di mimbar sana, bayangkan 80, tahun 80, Pak Tong waktu khotbah di situ. Pak Tong naik perahu untuk seberang menuju ke daerah Jawai Sentebang sana. Wah, ini pelayanan Pak Tong yang sangat mendorong, dan saya keliling-keliling banyak tempat, menemukan semua orang yang dari SD sudah dilayani, dan sekarang menjadi orang-orang penting. Berapa bulan yang lalu saya ke Gorontalo, menemukan orang yang mendampingi Pak Tong, yang waktu itu masih sangat remaja, sekarang ketua sinode. Puji Tuhan, semua benih yang Pak Tong sudah tabur di semua pelosok di seluruh Indonesia dan dunia, itu tidak sia-sia. Dan kami STEMI di bawah asuhan Pak Stephen Tong masuk ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Saya masuk ke STT, saya tes mahasiswa STT. Kalian pernah dengar lagu Tuhan Yesus, aku berjanji, hampir 100%, hampir semua STT mahasiswa mengerti lagu ini. Dan saya berkata kepada mereka, mari kita buktikan kalau kalian tahu lagu ini, kita nyanyi dengan tidak lihat teks. Sampai rektor dan dosen semua kaget-kaget. Dan saya berkata, sebelum dosen-dosen melayani mahasiswa teologi di sini, tim STEMI sudah layani mereka sejak SD, SMP, SMA, dan seterusnya.
Dan sekarang mereka ada yang sudah jadi dokter, ada yang sudah jadi dosen, dan mereka ada yang sudah jadi pendeta dan penatua dan semua yang lain. Puji Tuhan. Dan sampai tahun ini, tim STEMI yang hadir, khususnya di Kapin ini, ada lebih dari 100. Jadi mayoritas hamba-hamba Tuhan dari STEMI, dari GRI, mayoritas hampir semua sudah pernah injakkan kaki ke Kalbar ini. Puji Tuhan ya. Maka kita bersyukur hari ini di PB, yang dulu saya sering lewat di sini. Saya masuk ke Lumar, ke Ledo, ke Sanggau Ledo, ke Seluas, lalu sampai ke Jagoi Babang. Dulu tembus ke Sambas jalan itu belum ada, akhirnya sudah ada. Puji Tuhan, ke Suti Semarang, Kecamatan 17, lalu sampai Monterado, Sungai Raya Kepulauan, ini kami sudah jelajah semua. Puji Tuhan. Nah, hari ini melanjutkan khotbah dari Pak Jimmy, saya akan membahas tentang menjajah dan menjelajah. Mari kita lihat di dalam kitab 2 Tawarik di pasal yang ke-16. 2 Tawarik pasal yang ke-16, judul Menjajah dan Menjelajah. 2 Tawarik pasal 16 ayat ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan. Ayat yang 9a tadi, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Di dalam kitab suci kita melihat siapakah yang memulai penjelajahan. Tuhan waktu menciptakan manusia, Tuhan sebelumnya menciptakan seluruh isi dunia, dan mata Tuhan melihat. Di dalam bagian itu tersembunyi mata Tuhan menjelajah. Apa yang Tuhan sudah cipta, Tuhan melihat. Melihat bukan hanya melihat sekilas, tapi melihat dengan memberikan penilaian. Baik adanya. Tuhan cipta lagi baik adanya. Sampai manusia sungguh baik adanya. Jadi mata Tuhan melihat sampai begitu tajam. Nanti kata menjelajah yang kita baca di kitab Tawarik, kata ini muncul dipakai di dalam konteks setan juga. Nanti kita baru bahas. Sekarang kita lihat, Amsal berkata, mata Tuhan melihat. Dan mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang yang baik ataupun orang yang jahat. Itulah permulaan CCTV di dalam dunia. Dimulai oleh Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat. Sekarang di Cina, semua gang, semua tempat lalu lintas, hotel, semua dipasang kamera CCTV yang terkonek dengan sumber. Pernah ada satu orang bule, di waktu dia ke Cina, lalu orang ini diajak untuk melihat kecanggihan CCTV yang ada di Cina. Dan dia dibawa ke tempat sentral pengaturan seluruh CCTV di seluruh dataran Cina. Lalu dia ditantang, kamu silakan jalan, nanti 2 hari kemudian kami akan tangkap engkau. Silakan engkau jalan. Tidak ada penyadap, silakan engkau jalan. Mau belok kiri, mau naik mobil, mau apa saja silakan. Di dalam waktu setelah dia jalan, 2 hari kemudian langsung kena tangkap. Kenapa? Karena CCTV yang dipasang itu melacak orang, setelah ketemu dia bisa cari orang ini muncul di gang mana saja karena semua terkonek. Dan CCTV yang dipasang di tempat-tempat gedung perkantoran, satu gedung misalnya ada 10 perusahaan dengan beratus-ratus karyawan, itu semua wajah sudah terekam, dan kalau jam istirahat ada satu orang turun naik eskalator, CCTV akan merekam wajah dia, langsung keluar namanya siapa, dia ada di kantor lantai berapa, posisi jabatannya apa, semua bisa ketahuan. Orang yang naik sepeda di jalan, CCTV memantau wajah dia, langsung keluar. Orang ini namanya siapa, umur berapa, lalu pernah ada catatan kenakalan, kejahatan di dalam politik atau tidak. Itu semua terdatabase.
Ini CCTV ada di semua tempat. Sebelum ada CCTV, mata Tuhan ada di segala tempat. Puji Tuhan. Nah, saudara perhatikan, mata Tuhan memandang, mata Tuhan menilai. Kitab Tawari mengatakan, lihat ayat ini. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi Tuhan waktu memandang ingin menguatkan dan menopang orang-orang yang hatinya bersungguh-sungguh. Apa bedanya dengan setan? Setan menjelajah. Kata yang dipakai mata Tuhan menjelajah, itulah kata yang dipakai juga setan menjelajah. Tuhan tanya si setan di dalam kitab Ayub, dari manakah engkau? Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Setan menjelajah, ingin merendahkan umat Tuhan dan mematahkan kekuatan dari umat Tuhan. Mata Tuhan menjelajah untuk memberikan kekuatan kepada orang-orang yang bersungguh hatinya. Saudara perhatikan di dalam dunia ini, antara kata menjajah dan kata menjelajah. Ini kata yang berpadanan di dalam kerajaan dan bangsa-bangsa. Apa artinya dia pergi menjajah? Berarti menghancurkan dan merobohkan, dan setelah itu dia akan kuasai dan dia akan jelajah wilayah sekitar, perluas wilayah jajahan dia. Maka menjajah sama menjelajah ini mirip sekali, tetapi itu dilakukan oleh bangsa-bangsa. Hancurkan musuh, jajah mereka, peralat mereka. Jelajah wilayah yang belum dikuasai, supaya kerajaan kita menjadi kerajaan yang adikuasa. Di dalam kitab suci, cara Tuhan bekerja juga memakai cara tanda petik menjajah lalu menjelajah. Di dalam tulisan Paulus, Paulus berkata bahwa kita dipakai oleh Tuhan untuk waktu pergi mewartakan, ini seperti konteks menjajah. Hancurkan semua siasat-siasat yang dibangun oleh manusia, yaitu tembok-tembok. Ini bicara tembok, ini bicara perangan. Untuk mengalahkan satu kota, maka pertama yang harus dihancurkan, selain pintu gerbangnya, maka temboknya harus dirobohkan. Jadi kita yang menginjili, kita seperti pergi menjajah, tanda petik. Hancurkan semua tembok-tembok yang dibangun oleh siasat-siasat manusia, lalu robohkan semua, bawa kepada Kristus. Waktu satu kota dihancurkan, tawan semua rakyatnya, bawa kepada raja yang memimpin peperangan. Kita dipakai Tuhan, pergi, tawan semua yang sudah dirobohkan tadi, lalu bawa kepada Kristus. Lalu Tuhan menjelajah. Nah, saudara perhatikan, apa yang dikerjakan Tuhan ditiru oleh setan. Setan peniru yang luar biasa. Maka Alkitab muncul, ada nabi sejati, ada nabi palsu, ada rasul sejati, ada rasul palsu, ada Mesias sejati, ada Mesias palsu, ada pekerja-pekerja sungguh-sungguh, ada pekerja-pekerja curang, ada Injil yang sejati, ada Injil palsu. Perhatikan semua cara yang Tuhan sudah kerjakan, ditiru. Tuhan menjelajah, Tuhan mencari. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan mencari manusia di Taman Eden, menemukan manusia yang sedang tersembunyi. Ini nanti menjadi prinsip misi yang sangat penting, yaitu tinggalkan tahta, turun, cari. Dan Tuhan menjadi contoh pekabar Injil pertama yang masuk ke pedalaman. Kita tahu pedalaman definisinya adalah belum banyak penduduk, tidak ada mall, tidak ada transportasi, tidak ada sekolah, tidak ada pendidikan, warung tidak ada, belum ada banyak orang, itu pedalaman. Dan Taman Eden itu pedalaman pertama di alam semesta. Tidak ada teman yang lain, tidak ada sekolah, tidak ada rumah sakit, tidak ada kios, tidak ada warung. Itu betul-betul pedalaman.
Tuhan tidak tunggu sampai menjadi kota, baru Tuhan turun. Waktu masih sangat-sangat pedalaman. Bahkan di taman Tuhan jadi contoh. Temukan manusia yang ada di bumi. Lalu di dalam kitab suci, Hagar orang pertama yang mendeteksi bahwa Tuhan adalah Tuhan yang melihat. Dia seorang disebut perempuan yang dari Mesir. Dia mengerti semua ilah-ilah yang tadi Pak Jimmy sudah sebutkan, yaitu Osiris. Kenapa air sungai Nil Tuhan jadikan menjadi darah? Untuk menghantam Osiris, karena orang Mesir percaya aliran darahnya Osiris itulah yang adalah sungai Nil. Memberikan kesuburan, kau kira kesuburan ini dari dewa Osiris, sekarang kujadikan dia menjadi darah sehingga mati semua dan tanah Mesir berbau busuk. Itu cara Tuhan. Hagar mengerti semua ilah, tetapi kenapa dia menjadi orang percaya? Malaikat Tuhan yang besar pertama kali menampakkan diri berbicara kepada orang itu kepada Hagar perempuan Mesir. Karena Hagar mendapatkan iman dari Abraham. Waktu Abraham menipu Firaun, lalu Firaun memberikan hadiah yang sangat banyak. Salah satunya adalah budak perempuan. Maka Hagar masuk di dalam komunitas Abraham dan diam-diam dia mengamati dan dia mendapatkan iman yang Abraham miliki. Waktu Tuhan berkata kepada dia, malaikat Tuhan berkata kepada dia, dan dia memberi nama Tuhan yang berbicara kepada dia, engkaulah El Roi, Allah yang melihat. Saya lari mau menuju ke Mesir. Kok Tuhan ada di situ? Kok Tuhan memandang saya dan melihat saya? CCTV kok ada di tempat seperti ini? Engkaulah El Roi. Dialah orang pertama yang memberi nama Tuhan. Engkaulah El Roi. Nanti pelan-pelan di PL muncul orang rohani yang memberi nama kepada Tuhan. Musa berkata, Jehovah Nisi, Tuhan panji-panjiku. Mazmur, engkau Tuhan gunung batuku. Semua baru muncul di belakangan, tapi orang pertama adalah Hagar, El Roi. Tuhan melihat. Tuhan melihat itu apa? Untuk memberikan kekuatan kepada orang yang bersungguh hati. Di dalam Alkitab dicatat, Abraham, Sarah, waktu mendengarkan janji tentang kelahiran, saudara baca dengan teliti, Abraham orang pertama yang ketawa. Dia ketawa, nanti Sarah nyusul ketawa. Tapi waktu Hagar dikasih tahu, Hagar tidak ketawa. Hei, kamu lari ya, karena nyonya mau nyiksa kau lari ya, sekarang kau pulang. Kau harus dibawa asuhan dia. Hah? Budak yang melarikan diri hukumannya berat. Sekarang kembali lagi kepada yang menyiksa saya, maka saya pasti mati dan anak ini nanti pasti mati. Tuhan berkata tidak. Bahkan Tuhan yang kasih nama anak ini Ismail. Dan malaikat Tuhan yang besar memberkati Ismail. Maka sampai hari ini kita lihat keturunan Ismail kok seperti ada berkat. Karena Tuhan memberkati Ishak, semua yang Tuhan sudah janjikan, keturunan Abraham akan diberkati. Termasuk dari Hagar, termasuk dari Sarah, termasuk yang dari Ketura. Maka Midian diberkati, ada Imam Yitro di situ. Dan istri Musa mengerti hukum tentang sunat, karena dari jalur Abraham. Tetapi yang Ismail, Tuhan yang kasih nama, yang Ishak Tuhan yang kasih nama, tapi anak janji adalah yang dari Ishak. Nah sekarang kita kembali, waktu mengerti Tuhan adalah Tuhan yang menjelajah. Tuhan mencari orang-orang yang bersungguh hati untuk memberikan kekuatan kepada orang itu. Lalu kita sudah lihat kata menjelajah ditiru oleh setan. Dari manakah engkau? Dari perjalanan mengelilingi bumi dan menjelajah bumi. Untuk apa? Untuk jatuhkan imannya daripada Ayub. Dan Tuhan katakan silakan, tapi nyawanya tidak boleh. Karena setan, pembunuh manusia sejak semula, setan mengincar nyawa dari Ayub. Maka Tuhan proteksi nyawanya. Yang lain kau boleh ambil, nyawanya kau tidak boleh ambil. Lalu perhatikan sampai kepada setelah Tuhan, lalu setan menjelajah, nanti Abraham menjelajah. Di dalam kitab Yosua dikatakan Tuhan memanggil Abraham dari seberang sungai Efrat.
untuk menjelajah seluruh tanah Kanaan. Kalimat ini menarik. Tuhan memanggil satu ini sebagai induk dan bapa orang beriman. Menjelajah seluruh tanah Kanaan, nanti dilanjutkan di zaman Yosua setelah penaklukan sudah terjadi. Yosua menentukan setiap suku pilih 3 orang. Dan 3 dari satu suku, 3 dari satu suku, sekarang jelajah seluruh negeri ini di dalam rangka pembagian kafling. Sebelum pembagian kafling, Abraham dari seberang sungai Efrat dikirim menjelajah tanah Kanaan. Setelah penggenapan janji Tuhan, tanah ini kuberikan kepada keturunanmu, di zaman Yosua, pilih 3 dari setiap suku, jelajah, nanti pembagian kafling. Sampai kepada Musa, Tuhan mengajar seluruh keturunan Abraham di dalam zaman Musa untuk belajar menjelajah dengan Tuhan yang memimpin. Selama 40 tahun, di padang gurun sebetulnya itu tema menjelajah. Mereka keliling di 42 tempat persinggahan. Ini penjelajahan. Setiap kali mau masuk ke satu bangsa, pasti akan terjadi perang. Ada apa kau masuk ke kafling kami dengan tidak minta izin? Tetapi di padang gurun begitu leluasa. Tidak usah minta surat rekomendasi dari bupati. Langsung masuk. Berhenti sini, pasang kemah. Dan sekali berhenti, 2 juta manusia berhenti. Heran. Itu leluasa luar biasa. Supaya bangsa Israel melihat. Lihatlah, dewa yang kamu bangga-bangga di Mesir sudah ditaklukkan. Sekarang ku ajak engkau melihat dewa-dewa kecil-kecil. Di kota-kota perhentian ada dewa A, dewa B. Lihat, semua dewa ini sampah. Tapi di padang gurun mereka bukan hanya melihat, mereka membentuk lembu emas. Dan mereka berkata, inilah dia Tuhan yang membawa kita keluar dari Mesir. Jadi waktu dibawa di dalam menjelajah, mereka gagal di situ. Nanti mereka dibawa untuk menjajah. Maka tanah kanan digempur, Yeriko dihancurkan. Nanti terjadi bagi kafling. Nah, sekarang kita kembali, Tuhan menjelajah, lalu setan menjelajah, lalu Tuhan memanggil hamba-hambanya nanti menjelajah. Karena Tuhan adalah Tuhan menjelajah, maka Yesus waktu datang ke dalam dunia, dia adalah Tuhan. Dia juga punya jiwa menjelajah. Di dalam kitab Matius pasal keempat dikatakan, Yesus mengelilingi seluruh Galilea. Waktu saya baca ayat ini saya senang sekali. Mengelilingi seluruh Galilea. Ini daerah kafir, daerah yang tidak mungkin dikunjungi orang Yahudi. Yesus keliling seluruh daerah itu. Bahkan muncul lagi di Matius pasal ke-9. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Semua. Ini prinsip semua yang sangat-sangat penting. Sekarang kita lihat di Indonesia ada provinsi. Lalu ada kabupaten, ada kota madianya. Lalu ada kecamatan-kecamatannya. Kita melayani satu kabupaten, banyak kecamatan. Maka harus layani semua kecamatannya. Sudah layani kecamatan, ada kabupaten induknya. Kabupaten induk, ada yang induknya lagi. Ada kota madiannya. Mesti layani satu semua. Semua kabupaten. Sudah layani semua kabupaten, dia di bawah induknya, yaitu provinsi. Maka layani satu provinsi. Semua. Jiwa Tuhan menjelajah. Yesus menjelajah. Dan karena Yesus menjelajah, inilah menjadi contoh teladan. Nanti pelayan-pelayan menjelajah. Tapi setan tiru. Oh, Yesus menjelajah ya. Oke. Setan kirim nabi-nabi palsu menjelajah. Di PL di dalam kitab Yeremia, nabi-nabi palsu tidak diutus, namun mereka giat. Mereka pergi, saudara. Yang sejati malas-malas, yang palsu giat-giat. Nabi-nabi palsu telah muncul dan telah menyebar ke seluruh dunia. Jiwa menjelajah, ditiru oleh setan karena meniru cara Tuhan. Dikirim, mereka pergi menjelajah. Lalu Yesus berkata, celakalah engkau ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Engkau mengarungi lautan, engkau menjelajah daratan, hanya dapat satu orang, dan kamu jadikan lebih jahat daripada kamu.
Lebih jahat bukan dari orang jahat, dari kamu, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka giat menjelajah. Itu pekerjaan yang setan kerjakan dengan mengutus nabi-nabi palsunya. Lalu bagaimana dari jalur Tuhan? Yesus mengutus rasul-rasulnya. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Lalu kalimat ini ditangkap oleh Paulus, dan Paulus mengerti kalimat ini sangat penting. Dan dialah yang mewakili semua di zaman waktu itu, karena Roh Kudus mengutus dia untuk nanti dia keliling, menjelajah sampai ke tempat yang jauh. Maka diam Kisah Rasul hanya kepada Paulus, kata jelajah dipakai untuk konteks Paulus. Paulus sudah menjelajah seluruh Pisidia dan dia sudah sampai ke Pamfilia. Dia jelajah seluruh tanah Galilea. Dia keliling semua. Dan Alkitab katakan dia sudah keliling semua pedalaman. Dan sekarang tiba di kota Efesus. Wih, saya kagum saudara. Jadi bukan hanya kota. Dari pedalaman dulu, landingnya di kota. Karena itu menjadi pusat kebudayaan tertinggi yang dia akan kabarkan Injil, memenangkan orang-orang yang ada di sana. Lalu waktu dia di Makedonia yang begitu besar, dia keliling seluruh Makedonia, dan sekarang dia tiba di tanah Yunani. Semua yang tercatat di Kisah Rasul tidak mungkin dihapus oleh sejarah. Karena orang kalau pergi ke Turki akan melihat semua jejak-jejak kaki Paulus dan melihat reruntuhan-reruntuhan sinagog-sinagog di mana Paulus pernah kunjungi. Itu spirit menjelajah. Kita bersyukur jikalau Pak Tong tidak diutus ke Kalbar. Saya nggak tahu generasi-generasi dulu semua mungkin masih pekong-pekong. Tapi bersyukur daerah Bengkayang yang mayoritas Dayak dan mayoritas Katolik, ada kerukunan yang luar biasa, ada nyanyi-nyanyi lagu rohani. Zaman-zaman dulu kalau mau dengar lagu rohani sangat susah. Waktu saya tiba di Nangapino berapa puluh tahun yang lalu, saya kaget luar biasa. Satu kota ada play lagu rohani dengan speaker yang sangat keras. Saya kaget luar biasa. Ini daerah Buddha, kenapa toko-toko buka lagu rohani begitu keras? Dan untuk menuju ke sana, dari Belimbing ke Nangapino, saya 5 jam. Begitu ada NTQ, ada pengajian, barulah jalan dibuat kayak tol. Akhirnya 1 jam kurang kami sudah tembus ke sana. Barulah Nangapino menjadi bagus. Dulu di Tayan Hilir, Tayan Hulu itu hancurnya luar biasa. Sanggau hancurnya luar biasa. Saya hafal seluruh Kalbar. Titik-titik beloknya dari mana tembus ke mana saya hafal. Karena saya terus membawa tim keliling. Dan saya heran kenapa Tuhan kasih saya kesempatan untuk keliling. Dan sekarang saya masuk STT, saya dihibur oleh Tuhan. Mayoritas yang ada di STT itu adalah orang yang dari Kalbar. Kemarin waktu saya hari Minggu, saya khotbah di satu gereja di Singkawang. Saya jelaskan, saya masuk STT, saya ketemu ada orang-orang yang dulu pernah dilayani. Dan mereka ingat, saya pernah masuk ke sekolah dia. Setelah selesai, istri dari seorang hamba Tuhan yang gembala sekolah, sekolahnya 1.700 murid. Itulah GKKB Singkawang, sekolah Torsina. Dulu waktu kami layani masih sangat sedikit. Vikaris Aan, orang yang pernah khotbah di sekolah, dan saya pakai GKKB waktu itu. Lalu saya khotbah di Pontianak yang di Kubu Raya yang dulu adalah bioskop, sekarang sudah mewah, bagusnya luar biasa. Dan saya terus khotbah. Lalu setelah saya khotbah di GKKB Singkawang, istri hamba Tuhan yang gembala sekolah dia berkata, Pak Peter, dulu saya yang dengar khotbah Bapak, waktu Bapak khotbah di GKKB Kubu Raya. Waduh, puji Tuhan, saudara. Berapa waktu yang lalu saya ketemu satu anak muda, dia sudah menjadi pelayan di GRII. Dan dia berkata, waktu saya dengar kata Pak Peter zaman dulu, ini namanya kok aneh. Dan saya ingat nama ini. Dan orang ini dulu dengar khotbah saya di Siantar Plaza, waktu dia masih SD. Itu dari Kalam Kudus saya ajak mereka untuk jalan ke Siantar Plaza. Dan mereka datang dengar khotbah. Dan ada yang masih ingat saya yang khotbah. Dan ini sukacita besar, saudara. Maka sekarang di umur seperti ini Pak Tong, waktu mengunjungi semua daerah, ini sukacita besar. Karena mendengar semua buah-buah yang dilayani,
satu persatu menjadi anak Tuhan, menjadi majelis, menjadi pendeta, dan tersebar di seluruh Indonesia. Tadi di tempat makan saya berkata kepada Pak Tong di Gorontalo ada satu orang yang dampingi Pak Tong, yang setirin Pak Tong. Sekarang ketua sinode di GPIG Gorontalo, gereja terbesar dan terbanyak di Gorontalo, daerah Muslim sana. Dan dia yang menghantar Pak Tong naik mobil kemana-mana. Dan zaman itu Pak Tong masih sangat muda, tahun 79. Bayangkan tahun 67 Pak Tong sudah ke Singkawang. Itu daerah hancurnya luar biasa. Dan dulu saya dengar dari orang-orang zaman dulu dia cerita. Zaman dulu Pak Tong masih zaman Vespa. Kalau dibonceng, aduh susah sekali. Lalu becek-becek, lumpur-lumpur, celana digantung, sepatu dipegang. Lalu Pak Tong khotbah, jalan sini, jalan sana. Ini medan yang ada di Kalbar. Di Kalbar, kalau kita jatuh dari gunung hampir nggak mungkin. Susah cari gunung yang berbatu-batu. Tapi di lumpur, mobil langsung berhenti, rem mendadak, karena lumpur mengikat ban. Dan tidak bisa gerak dan setengah mati. Ini medan. Dan puji Tuhan, Pak Tong Tuhan pakai. Akhirnya tim STEMI setiap tahun layani Kalimantan Barat sampai ke tempat-tempat yang jauh. Tadi saya kenalan ada hamba Tuhan dari Teriak. Itu Teriak dari satu jalan sampai ujung, panjangnya luar biasa. Dan masuk ke gang-gang lumpur-lumpur. Di situ ada sekolah-sekolah dan kami sudah kunjungi semua. Puji Tuhan, dan hari ini semua yang ada di sini yang memegang cabang. Kami tidak bisa setiap tahun terus mendampingi sampai 3 bulan, 4 bulan. Bapak-bapak yang jadi pendeta menggembalakan di satu tempat, di Lumar, layani seluruh Lumar. Yang ada di Sangkauledo, layani seluruh sana. Yang ada di Suti Semarang, Kecamatan 17, dulu daerah hancurnya luar biasa. Kalian bisa layani di sana. Sehingga Injil masuk, api menerangi seluruh Kalbar yang adalah paru-paru dunia menjadi api penerang dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk jejak-jejak Injil yang Tuhan percayakan ada di Kalimantan Barat. Dan kami bersyukur Tuhan membangkitkan begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang muncul dari Kalimantan Barat. Baik yang sudah menjadi pendeta maupun yang masih menjadi mahasiswa teologi. Berkatilah semua pendeta-pendeta yang ada di pelosok-pelosok. Mereka yang gajinya sangat kecil, mereka yang hidupnya sangat susah karena medan begitu berat, tapi setia melayani Tuhan. Tuhan menjelajah dengan mata Tuhan akan menguatkan mereka-mereka yang ada di gunung-gunung yang jauh di NTT dan yang ada di lembah-lembah yang dalam di seluruh pelosok di tanah air dan di tempat-tempat yang berlumpur yang rusak jalannya seperti di Kalimantan. Tuhan memandang, Tuhan memberikan kekuatan kepada orang yang bersungguh hati. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.